Eh, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Aku jawab yang pertama dulu. Apa urutan kita di dalam keluarga? Pertama diri kita sendiri. Pertama diri kita sendiri. Kita itu harus mendahulukan diri kita sendiri ketika beribadah. Makanya ku angfusakum wa ahlikum naro. Makanya kalau kita nggak ngerti gimana kita bisa ngajak orang. Kalau kita sendiri nggak tahu gimana kita bisa kuatin orang. Setelah kita baru yang terdekat dengan kita. Bagi ibu-ibu tentu saja adalah suami. Suami itu yang lebih penting daripada yang lain. Maka kalau pergi ke kajian, mau puasa sunnah, mau sholat sunnah bahkan, itu suami harus dalam keadaan ridho. Jangan sampai dia tidak ridho. Contoh, ini kan hari Senin, Ustadz aku mau puasa tapi suamiku bilang jangan. Jelas sampai di sini? Karena mungkin dia punya keperluan yang lain dan seterusnya. Lalu baru setelah itu baru anak-anak. Karena kalau orang tua, bapak ibu sudah beres tentunya bagi anak-anak. Baru setelah itu baru yang lain. Bagi ibu-ibu, bagi perempuan, maka perempuan itu punya bapaknya sampai dinikahkan. Paham ya? Punya bapaknya sampai dinikahkan. Setelah dia dinikahkan, maka dia punya suaminya. Jadi kalau sekeluarga udah beres, baru keluar ke yang lain. Baru ke bapaknya, ke ibunya, mertua dan seterusnya. Jelas ya sampai di sini ya? Itu yang pertama. Yang kedua, soalan tadi ini fikih, harusnya nanti ke Ustazah Ais ya. Nah, jadi untuk nanyanya lebih lanjut, cuman aku kasih tahu sedikit saja. Yang aku pahami, yang namanya talak itu adalah perbuatan atau perkataan yang menuju kepada, perbuatan atau perkataan yang difahami oleh masyarakat yang lokal sebagai bentuk daripada talak. Paham sampai di sini? Yang dipahami memang bentuk daripada talak. Contoh, kamu balik deh ke tempat bapakmu. Kamu balik di tempat bapakmu, gak usah lagi serumah sama aku. Itu bentuk talak. Jelas sampai di sini? Atau misalnya, aku mentalak kamu, itu juga bentuk talak. Oke, itu satu. Talak ada berapa jatahnya? 3. Yang pertama, talak kedua, talak ketiga. Lihat. Talak pertama sudah diucapkan talak apapun bentuknya, setelah itu dia kembali berhubungan, maka itu menurut para ulama sepakat itu sudah bentuk rujuk. Itu bentuk rujuk. Selama belum 3 kali kuruk, selama belum 3 kali suci, maka itu sudah rujuk, gak perlu nikah lagi. Kecuali sudah 3 kali suci. Contoh, ada orang mentalak istrinya, setelah itu 3 kali suci istrinya, maka itu bukan istrinya lagi. Bagaimana metodenya? Aku nggak ngajarin ya, cuma ngasih tahu informasi aja. Bukan berarti ngajarin talak ya, bukan ya. Metodenya gini, contoh, ada orang mentalak istrinya. Maka selama 3 kali suci, istri itu tetap di rumahnya. Tetap di rumah suaminya. Tetap beraktivitas seperti biasa, tapi tidak boleh berhubungan. Jadi tetap boleh masakin, boleh. Tetap ngobrol boleh, karena dia masih dalam masa iddah, masa nunggu 3 kali suci. Nah begitu 3 kali suci sudah lewat, dia bukan istrinya lagi. Keluar dari rumah, sudah jelas karena sudah selesai masa iddah. Mau rujuk lagi, bukan rujuk namanya. Karena rujuk itu dalam masa 3 kali suci. Berarti kalau sudah selesai 3 kali suci namanya apa? Nikah lagi. Bukan rujuk, paham sampai di sini. Maka nikah lagi, itu namanya. Nah, tapi kalau di dalam 3 bulan iddah ini ternyata sudah di rumah, itulah Allah ngasih metodenya. Allah ngasih kalau kamu rujuknya, terus kan dia orangnya masih di rumah, itu masih istrimu. Dan kamu lihat dia sudah berhasil diomongin, dia sudah bisa berubah, atau sudah ada komitmen yang baru di dalam pernikahan, maka mereka rujuk. Rujuk itu bisa jadi kamu saya rujuk, bisa. Atau tadi berhubungan itu juga dinilai sebagai rujuk. Oke, berarti talak 1, andaikan dalam masa iddah 3 bulan langsung berhubungan, maka itu sudah dianggap sebagai rujuk. Talak lagi, jangan ya kayak gini ya, ini laki-laki nih kadang-kadang gak ngerti nih. Talak lagi 3 bulan, dalam waktu 3 bulan rujuk lagi. Talak lagi, gak bisa rujuk lagi. Itu sudah talak 3 namanya. Gak bisa rujuk lagi, kecuali yang laki-laki menikah, yang perempuan menikah, dua-duanya bercerai, lalu mau nikah lagi. Dan itu gak boleh main-main, gak boleh dimainin, paham ya? Jadi jangan direncanain. Jadi maksudnya jangan direncanakan untuk talak.
Makanya ini penting banget. Banyak orang yang nikah tapi mereka nggak punya ilmu sama sekali. Sama sekali nggak punya ilmu. Maka dikit-dikit balik aja. Namanya laki-laki atau perempuan, apalagi perempuan. Perempuan itu kalau lagi stres, lagi depresi, ngomongnya sembarangan. Makanya talak itu tidak dikasih ke perempuan. Karena perempuan pasti salah ngomong. Yang dikasih talak itu kepada, cuma masalahnya sekarang laki-laki udah kayak perempuan. Paham maksudnya? Ketika lagi kemudian marah, sembarang ngomong. Padahal jangan, separah apapun udah diem dulu. Karena pasti salah. Makanya Nabi Ibrahim nyontoin, kalau lagi ada problem diem, jangan ngomong. Jadi kata orang bijak, jangan janji kalau pas lagi seneng dan jangan ngomong kalau pas lagi marah. Karena ngomong pas lagi marah pasti nyesel. Dan janji pas lagi seneng juga nyesel. Paham maksudnya? Artinya itu yang perlu dididik pada semua laki-laki. Jangan ngomong talak kalau pas lagi marah. Karena pasti salah. Jangankan talak, ngomong yang gak talak aja salah kok. Nanti nyesel pasti. Contoh ya, kalau aku lagi kesel sama istriku. Bukan berarti kan kalau ustadz kan gak boleh kesel kan. Kalau aku lagi kesel sama istriku, aku punya obat mujarab. Aku 4 kali ngelihat istriku ngelahirin anakku. Dengan mata dan kepalaku sendiri. Aku mikir aja itu, ya udah hilang rasa marah. Sedikitnya berkurang. Paham maksudnya? Itu satu dari laki-lakinya sendiri. Yang kedua, nanti ada dalam pelajaran kita juga. Teknisnya, ini kan baru belajar pikiran dan perasaan. Belum motorik, belum tingkah laku kan. Nanti pas tingkah laku kita juga akan kasih tahu. Bahwa di dalam Islam tuh ada caranya ketika laki-laki lagi marah seperti apa. Perempuan lagi marah kayak apa. Tapi nantilah ya kapan-kapan. Yang jelas ada caranya. Nah kalau orang gak belajar ini ya tetap aja ngomong apalagi mukul ya. Karena aduh kadang-kadang aku tuh ngelihat ya. Ada laki-laki yang sampai mukul istrinya. Ada yang mensetrika istrinya. Aku bilang ini istri atau baju kan gitu kan ya. Mungkin dia memahami istrimu adalah baju bagi kamu kan gitu. Jadi disetrika. Aduh kadang-kadang makanya ini pentingnya pendidikan. Baik pendidikan sebagai seorang laki-laki ataupun pendidikan sebagai seorang muslim ya. Karena mukul perempuan itu bukan hanya tidak layak sebagai muslim. Tapi tidak layak sebagai laki-laki. Gitu maksudnya, paham gak sih maksudnya? Nah inilah pendidikan, cuma kalau secara fikih begitu ibu. Jadi kalau misalnya ada yang talak, lalu kemudian dia rujuk dalam waktu kurang dari 3 kali suci, maka itu sudah rujuk. Maka itu menjadi istrinya. Adapun orang tuanya itu tidak pengaruh dalam hukum kecuali hanya memberikan nasihat saja. Memberikan nasihat boleh, aku lihat dia itu sudah tidak pantas jadi suamimu. Menurutku jangan deh, ingat Bapak Ibu sekalian. Bapak, Ibu itu fungsinya sebagai penasehat tapi bukan yang memutuskan. Karena dia sudah tidak punya hak terhadap anaknya lagi. Maka kalau seandainya dia mau ngasih sebuah saran boleh. Karena kenapa? Kebanyakan problematika dalam rumah tangga kalau orang tua ikut campur. Bukan gak boleh, bukan. Benar mereka lebih tahu kadang-kadang. Benar mereka kadang-kadang lebih paham. Tapi biarkanlah mereka nyelesain dulu masalahnya. Makanya aku bilang kalau aku lagi nikahin anakku aku pasti stres. Kenapa? Karena aku tahu konsekuensinya. Karena kita nggak bisa lagi sebagai ayahnya yang bilang iya atau tidak gitu maksudnya. Kita harus nasihatin. Jangan-jangan itu adalah memang karena orang tuanya juga. Maka aku saranin bagi orang-orang yang baru nikah. Kalau ada masalah jangan bilang ke orang tua. Bilanglah dulu ke ustadz atau ustazahnya atau kepada mentornya atau teman yang bisa dipercaya untuk bisa menyelesaikan. Jangan cerita ke semua orang, cerita ke orang-orang yang bisa nyelesain. Orang tua itu jangan disibukkan lagi. Karena mereka tuh udah sibuk ketika ngurus Anda pas lagi kecil. Mereka terima baik-baik aja. Gimana pernikahannya? Alhamdulillah baik padahal bonyok gitu kan ya. Gak apa-apa, nanti kita selesain pelan-pelan. Kalau sudah memang parah banget, barulah ke orang tua. Karena di dalam Islam Allah sampaikan kalau ada perselisihan maka panggil hakim yang Anda percaya dari laki-laki, panggil hakim yang Anda percaya dari wanita, biar hakim ini yang diskusi. Hakim ini bisa jadi orang tua, bisa. Tapi kalau aku lebih enak mendingan orang-orang yang sama-sama kita percaya. Karena kita nggak mau nyulitin orang tua kita. Karena kalau orang tua pertama kita nggak mau nyulitin. Kedua kemungkinan besar subjektif.
Bisa dipahami ya? Apalagi orang tuanya perempuan, udah kamu balik aja. Dan itu normal. Kenapa normal? Karena orang tua perempuan itu iya benar. Yang nyayangin Anda dari kecil. Dia gak akan tega kalau Anda diapa-apain. Itu sudah pasti. Cuman dalam rumah tangga, kadang-kadang yang kita perlu adalah objektivitas. Objektivitas itu dimiliki oleh siapa? Orang yang punya ilmu. Maka hakim dari laki-laki yang berilmu, hakim dari perempuan yang berilmu, biar mereka yang diskusi, Anda tinggal ambil keputusannya. Jadi kira-kira gitu ya. Kalau kita sudah berdakwah tapi orang tuh nggak ngerti-ngerti seperti apa. Nah ini yang pertama berusaha mengubah tapi dia menolak, mental block dan segala macam. Nah ini seperti apa? Pokoknya kita dakwah orang-orang tuh sulit banget bisa menerima. Oke aku kasih tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umur berapa jadi nabi dan rasul? 40 tahun. Sebelum jadi nabi dan rasul, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga dia bisa dipercaya jadi nabi dan rasul? Ada yang tahu? Oke. Nama lain Rasulullah Muhammad yang paling terkenal apa? Al-Amin. Tahu arti Al-Amin? Yang terpercaya. Kuncinya adalah trust. Kuncinya adalah apa? Trust. Orang trust, orang percaya, ngomong salah aja orang ikut. Paham sampai di sini? Kalau dia sudah percaya, tapi kalau orang belum percaya, dia buat baik aja jadi fitnah. Makanya meraih kepercayaan itu penting, karena percaya itu sebelum segala-galanya. Dalam bahasa agama, trust namanya adalah akidah. Trust namanya apa? Akidah. Maka Rasulullah sebelum berdakwah, sebelum 40 tahun, beliau 40 tahun bangun trust. Bangun apa? Trust. Gak mungkin Muhammad bohong. Maka ketika Nabi Muhammad ngasih Islam, kebanyakan orang percaya, ada yang percaya, kebanyakan menolak. Mereka menolak bukan karena gak tahu Muhammad, tapi mereka menolak karena takut mereka kekuasaannya hilang. Takut duitnya habis. Takut gak dihormati lagi, paham? Nah itu mereka nolak, tapi semua sepakat Muhammad gak mungkin bohong. Mereka semua senang dengan Rasulullah Muhammad. Maka saran saya kepada para pendakwah, termasuk ibu-ibu sekalian, pasti pendakwah di sini lebih penting menjadi teman terlebih dahulu daripada menjadi pendakwah dulu. Paham maksud saya? Contoh. Kalau saya lagi baik sama istri ini orang paling dekat ya, betul? Kalau aku lagi baik sama istri dalam keadaan yang enak, dia barusan masak masakan yang enak, baru melayani, baru kemudian memberikan kebaikan, nemenin jalan-jalan, dia mau ngomong apapun, aku dalam keadaan percaya. Abi besok-besok jangan kayak gini dong, Abi besok-besok lebih baik kayak gini dong, aku terima. Karena aku dalam keadaan trust, dalam keadaan percaya, nyaman kalau bahasa kerennya mah, nyaman sama dia. Tapi begitu aku lagi gak percaya, begitu aku lagi gak trust, begitu aku lagi punya masalah sama dia, paham sampai di sini? Maka ketika dia keluar dalil, aku bilang gitu tadi yang kayak kemarin, aku gak perlu mama dedeh di sini, paham? Paham ya? Karena kalau aku lagi gak trust, dia mau ngomong apa aja gue akan terima. Walaupun itu ayat Al-Quran, aku gak mau terima. Kenapa? Karena tidak trust. Maka para nabi itu dipilih oleh Allah manusia yang paling baik, karena semua orang senang sama dia. Semua nabi itu semua orang senang sama dia sebelum dapat wahyu. Paham ya? Nah berarti ketika manusia semua senang sama Nabi Muhammad dan begitu dapat wahyu jadi dibenci, kita tahu mereka benci nabi bukan karena orangnya, tapi benci nabi karena risalahnya. Paham sampai di sini? Oke, pastikan sebelum Anda berdakwah semua orang suka sama Anda. Jangan sampai yang mereka nggak suka tuh Andanya. Sampai mereka ngomong gini, aku tuh tahu Islam tuh baik, senang aku dengan Islam. Yang nggak senang tuh Felix. Paham ya? Kenapa nggak suka Felix? Iya yang dia omong tuh benar, cuma dia tuh ya nggak bayar utang. Cuma dia tuh judes. Paham ya? Jadi jangan sampai orang nggak senang kitanya, tapi senang Islamnya, itu ada yang salah. Yang benar orang gak senang Islamnya tapi orang senang kita, itu benar. Karena Rasulullah juga begitu. Berarti apa kuncinya? Trust. Oke, apa yang membuat orang trust sama kita, catat di kepala baik-baik. Orang baru trust sama kita
kalau punya track record, rekam jejak. Tahu rekam jejak? Rekam jejak tuh nggak setahun, nggak 2 tahun, kadang-kadang lama. Ibu itu ya, pokoknya kalau aku ketemu dia pasti kasih aku hadiah. Nah, ini rekam jejak. Berarti ketika ketemu dengan kita, pokoknya ibu ini baik. Kok kamu bisa bilang ibu ini baik? Pokoknya baik, aku nggak tahu. Aku sudah lama ketemu dia baik. Itu pertama. Orang trust karena rekam jejak. Yang kedua, orang trust karena punya skill. Punya apa? Skill. Contoh. Ustadz Adi Hidayat ngasih materi tentang bagaimana cara menghafal Al-Quran. Dengan Felix Xiao ngasih materi tentang bagaimana menghafal Al-Quran. Anda lebih percaya mana? Oh iya, bagus. Itu namanya skill. Paham ya? Aku skillnya bukan di situ. Karena itulah ketika beliau ngomong pasti lebih terpercaya daripada aku yang ngomong. Paham sampai di sini? Yang kedua adalah apa? Skill. Yang ketiga adalah, ya ini agak sedikit objektif, tapi orang Indonesia masih suka tampilan. Fisik. Ya aku bilang memang non fisik lebih penting, tapi kadang-kadang orang Indonesia masih apa? Fisik. Maka fisik yang bagus itu juga dipercaya sama orang. Oke, berarti yang pertama fisik, yang kedua apa tadi? Skill, yang ketiga apa tadi? Tampilan, yang ketiga bukan. Yang ketiga apa tadi? Hah? Oke, yang ketiga adalah, kok aku jadi lupa ya? Rekam jejak, track record, jelas ya. Maka kalau kita sudah menguasai 3 ini, kita pasti dipercaya sama orang. Gampangnya gimana? Gampangnya jadilah orang baik. Kalau kita jadi orang baik, maka kita akan dipercaya sama orang. Kalau kita nggak baik, dia nggak percaya sama kita. Tapi hanya saja sebaik Rasul saja masih ditolak kok. Jadi kalau Anda sudah berusaha baik banget, sudah skillnya bagus, sudah cara penyampainya bagus, sudah rekam jejaknya bagus, sudah ngajak dia makan dulu sebelum nasihatin dia dan segala macamnya, masih ditolak juga, nggak apa-apa, namanya pahala. Gimana cara memperkuat kita? Ada satu kisah tentang Ashabus Sabt di dalam Al-Quran. Ashabul Sabti namanya. Orang-orang yang hari Sabtu, emang mereka ngapain Ustadz? Jadi dulu Allah pernah bilang pada manusia, Yahudi, wahai Yahudi, kalian boleh bekerja semua hari kecuali Sabtu jangan kerja. Fokus ibadah kepada saya. Hari apa? Sabtu. Hari Sabtu hari keberapa? Hari ke-6 atau hari ke-7? Oke, Senin hari kedua. Karena Ahad hari pertama. Ahad artinya 1, Senin artinya Atsani artinya 2, Selasa dari bahasa Arab As-Salis artinya 3, Salasa As-Salis artinya 3, Rebo dari kata Arba'ah, Ar-Rabi artinya 4, keempat. Yang kelima Khamis, Khamsah, Al-Khamis artinya 5, 6. Apa bahasa 6-nya Arab? Bahasa Arabnya 6 apa? Yang ke-6, Sittah atau As-Sadis, kan masa hari sadis. Karena Jumat itu langsung Allah yang ngasih harinya, jadi hari ke-6 namanya hari Jumat. Hari ke-7 As-Sabi atau Sabtu. Orang-orang ini hari ke-7 suruh istirahat, suruh ibadah total kepada Allah. Mereka enggak mau. Mereka bilang oke kami ibadah, tapi Allah kasih ujian. Apa ujiannya? Ashabus Sabti ini, orang-orang hari Sabtu ini kebanyakan nelayan. Nelayan tugasnya nyari ikan. Setiap hari Sabtu itu kata Allah ujiannya adalah ikan itu ke pinggir pantai, loncat-loncat terus bilang hai gitu ya, kira-kira begitu. Nelayan ngeliat kayak gitu kira-kira ngiler atau enggak? Ngiler. Maka Ashabus Sabti ini mikir kan enggak boleh. Iya tapi kita tetap harus cari ikan. Gimana caranya? Gini aja Pak, Yahudi nih biasa. Mereka tebar jaring hari Jumat. Ikan-ikan datang hari Sabtu dan cuma di hari Sabtu aja ketika mereka disuruh ibadah, ikan-ikan ini ujian ini. Nah mereka jaring ikan itu di hari Jumat pasang netnya, masuk ikan-ikannya di hari Sabtu, mereka ambil di hari Ahad. Curang gak? Curang, maka mereka mau diazab oleh Allah. Ketika mereka mau diazab oleh Allah, sudah banyak yang ngasih tahu, gak mau, bebal, dablek, gak mau sama sekali. Maka masyarakat terbagi 3, terbagi berapa? 1, orang Ashabus Sabti yang bermaksiat pada Allah, yang jaring di hari Jumat ambil di hari Ahad. Kedua, orang-orang taat tapi si paling.
Orang-orang taat tapi si paling yang merasa taat banget, yang lain pasti diazab selain dia. Yang ketiga para dai. Yang ketiga siapa? Para dai. Orang yang kedua si paling bilang begini, mereka nggak mungkin selamat, bahan bakar neraka tuh mereka semua tuh. Udah ceto masuk neraka, jelas nggak ada keselamatan lagi bagi mereka. Ayatnya sudah jelas, mereka diazab oleh Allah. Itu yang si paling. Tapi orang yang berdakwah terus menerus, tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa bosan, ya bertobat, ayo yang ini lebih bagus, berapa banyak sih ikan yang bisa kalian dapat di hari Jumat dan Ahad, bukankah Allah sudah mencukupi semuanya, kenapa harus lebih banyak lagi, ini cuma ujian my friend, kawan ini cuma ujian, udahlah tinggalin semua ini, dakwah terus, sampai para si paling sama pendakwah diskusi, si paling bilang begini, ngapain lu dakwah sama mereka? Kita kan tahu mereka ini sudah pasti diazab oleh Allah. Sudah jelas di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bukan Al-Quran. Sudah jelas di dalam ayat-ayat Allah pada saat itu. Si paling bilang gitu. Ngapain kamu dakwah lagi? Mereka udah jelas masuk neraka. Tahu apa jawabannya daripada orang-orang dai? Orang-orang dai cuma berkata begini. Ma'ziratan ila rabbikum. Aku berdakwah karena supaya aku punya alasan di depan Tuhanmu juga. Paham maksudnya? Supaya aku punya alasan di depan Tuhanmu. Kita dakwah bukan karena orang sadar. Jelas sampai di sini? Jangan sampai niat dakwah kita supaya orang sadar. Karena kalau Anda dakwah supaya orang sadar, catat baik-baik, begitu manusia sadar Anda nepuk dada. Gue nih, strategi gue nih. Kalau bukan gue yang dakwah, mungkin bukan kayak gitu ceritanya. Tapi kalau misalnya orang gak mau dengar kata Anda mikir, gagal gue. Betul? Pertanyaan kita sederhana, memberikan orang hidayah itu haknya siapa? Maka kalau kita dakwain orang berubah, itu kita yang mengubah. Allah yang mengubah. Jadi ini bukan tugas kita, tugasnya tugas Allah. Tugas kita tuh dakwah. Maka orang yang tadi berdakwah bilang pada orang yang si paling tadi, yang sudah pasti diazab terus mereka gak mau dakwai orang yang sudah pasti diazab tadi. Lantas dia bilang ini, aku dakwah supaya punya alasan ke Tuhanmu. Karena kamu juga akan ketemu dengan Tuhanmu juga. Terus nanti Tuhan akan nanya, kamu ngapain ketika ngeliat orang maksiat? Yang si paling bilang, ya kan sudah pasti diazab, ngapain gue ngomong sama mereka? Tapi orang-orang dai akan bilang, kami udah coba ya Allah, engkau saksinya kami sudah coba. Kami sudah coba yang terbaik. Dan kami dakwah bukan untuk mengubah mereka, kan bukan tugas kami, kan tugasnya Allah. Jadi kalau mereka gak berubah, ya bukan salah kami juga. Karena kami sudah berdakwah. Jadi kita dakwah gara-gara apa? Allah nyuruh kita. Maka kalau sudah Allah nyuruh kita harus semangat. Mau diizinkan atau mau disuruh? Kalau Allah sudah suruh kita, Allah akan siapin akomodasi. Allah siapin gajinya, Allah siapin tiketnya, Allah siapin makannya, Allah siapin tiket baliknya, Allah siapin oleh-olehnya. Karena kita bukan izin dakwah, tapi kita disuruh dakwah. Itu adalah jawaban bagi ibu-ibu. Lah kalau misalnya tetap nggak diterima gimana? Contoh di dalam keluarga sendiri sangat sulit sekali. Sabar, sabar. Karena sekarang aku mau nanya, lebih sedih mana? Ibu-ibu atau kisah hidup saya? Lebih sedih mana kira-kira? Ya akulah. Lah kenapa? Kalau kita mau ngomong tentang masalah logika ya, separah-parah orang tua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian meninggal, itu meninggalnya masih dalam keadaan Islam insya Allah. Andaikan pun mereka lolos sholatnya, andaikan mereka nggak pernah pergi puasa, andaikan mereka nggak pernah pergi haji, mereka nggak pernah mau puasa, pas mereka meninggal, ibu-ibu tetap bisa doain mereka, betul nggak? Lah kalau aku, gimana ceritanya? Mereka kemudian udah meninggal, aku nggak bisa doain loh. Kalaupun aku doain Allah nggak akan terima. Artinya adalah apa? Bersyukur kita masih punya orang tua muslim. Rasulullah juga sama. Andaikan keberhasilan dakwah Rasulullah itu ditentukan oleh orang tuanya yang masuk kepada Islam, maka Rasul gagal. Karena orang yang paling dekat sama beliau, Abu Thalib, tidak masuk Islam. Artinya kita jangan ngukur bahwa itu kegagalan dan keberhasilan kita. Karena ingat, tidak pernah Allah membebankan kita untuk bisa nunjuki orang, untuk bisa ngasih hidayah ke orang, untuk bisa buat orang baik. Sehingga kita tidak perlu merasa gagal kalau orang gak mau dengar kita, dan kalau berhasil pun jangan menepuk dada. Hanya memuji kepada Allah. Cuma tentu kita akan berusaha sebaik-baiknya. Gimana cara yang paling baik? Aku punya grup, misalnya grup keluarga kebanyakan bukan muslim.
Lalu bagaimana aku bisa tampilkan? Cuma kata-kata yang baik. Kalau seandainya ada sesuatu yang lahir di antara mereka, aku ucapin selamat. Ada yang nikah, aku berusaha untuk hadir. Sehingga mereka lihat, oh muslim tuh enggak semengerikan yang kita duga ya. Felix dibilangin ekstremis, ternyata aku tahu kok dia keluargaku. Ternyata dia enggak se-ekstrim yang di TV-TV kok. Maka aku berusaha untuk ngasih mereka. Suatu waktu ada yang nanya, Lik, Islam tuh gimana sih? Aku coba kasih yang terbaik. Jadilah teman dulu sebelum pendakwah. Karena kalau kita sudah jadi teman, dia percaya sama kita, insya Allah kita bisa masukin yang lebih banyak dan lebih baik. Bisa difahami teman sekalian? Jadi artinya bersabar. Doain mereka kepada Allah. Lalu kemudian sebut nama mereka kepada Allah. Ada ulama yang mengatakan sudah termasuk kemaksiatan. Ketika ba'da sholat, seorang anak tidak menyebut nama orang tuanya dalam sholatnya. Termasuk mendoakan agar orang tuanya dapat hidayah. Jadi artinya itu penting sekali di dalam tradisi para ulama untuk mendoakan orang tua. Baik orang tua yang soleh, apalagi yang belum soleh. Itu adalah jawabannya. Silakan kalau ada yang mau tambahan pertanyaan, kita masih punya waktu.